Selamat berjumpa kembali dalam program Telisik Hukum, masih bersama saya Oki Zaidufri. Pada program Telisik Hukum kali ini kita akan mengangkat sebuah masalah yang cukup pelik dan sering menjadi perdebatan serius di antara kita, yaitu masalah perzinahan. Bagaimana perzinahan itu diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana dan bagaimana hukum positif itu bisa kita telisik lebih lanjut. Kami akan segera hadir, kami akan segera berbincang dengan seorang praktisi hukum yang juga seorang akademisi hukum, yaitu Mas Raditya Putra Perdana. Namun sebelum berbincang dengan beliau, kita sama-sama saksikan video berikut ini. Sebutan pelakor dan pebinor saat ini telah menjadi salah satu istilah yang cukup populer lantaran maraknya kasus perselingkuhan di Indonesia. Penyebabnya tentu beragam, mulai dari hanya iseng, tidak adanya keintiman emosional, hubungan intim yang membosankan, krisis kuartal kehidupan, dan juga kurangnya zat oksitosin atau hormon cinta, hingga masalah yang lebih pelik lagi seperti gangguan psikologis hingga masalah ekonomi ataupun finansial keluarga. Setiap masalah dalam rumah tangga tentu harus diselesaikan untuk menghindari adanya dampak lain yang terjadi. Suatu masalah yang dibiarkan berlarut-larut bisa menimbulkan masalah baru lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga, dampak psikologis terhadap anak, hingga persekusi atau main hakim sendiri dari lingkungan. Berbagai langkah bisa Anda tempuh untuk menemukan solusi dari permasalahan dalam rumah tangga, baik secara kekeluargaan hingga langkah hukum, termaksud kasus perselingkuhan. Istilah perselingkuhan sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Namun jika kita menggunakan istilah mukah atau overspell yang dipakai dalam KUHP terjemahan Profesor Umar Senoaji, yang kemudian disebut oleh R. Susilo dijelaskan lebih lanjut sebagai zina, maka kita bisa mendefinisikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya berdasarkan suka sama suka tanpa paksaan dari satu pihak manapun. Dari definisi di atas, maka perilaku zina tersebut bisa dikenakan pasal 284 KUHP. Lalu, apa saja prosedur yang dapat ditempuh? Siapa sajakah yang dapat mengadukannya? Apa saja sanksi yang bisa diberlakukan? Lalu, bagaimana dengan pasangan selingkuh dari pasangan Anda? Bisakah Anda menuntutnya juga? Semua akan dibahas tuntas dalam Telisik Hukum kali ini. Terima kasih Anda masih bersama Telisik Hukum dan kita sudah sama-sama saksikan tayang tadi. Kita segera ke narasumber kita, yaitu Mas Raditya Putra Perdana. Selamat malam Mas Radit. Malam Mas. Mudah-mudahan masih sehat terus ya. Alhamdulillah. Baik. Mas Radit, dari tayangan tadi jelas bahwa kita diperlihatkan sebuah tontonan yang menarik sebenarnya. Mungkin kalau itu tidak tersebar di dunia sosial media atau di tayangan manapun, itu tidak menjadi perhatian kita bersama. Tapi di sisi lain banyak orang juga belum paham bahwa konteks isu perzinahan yang diatur dalam pasal-pasal di hukum positif kita, banyak hal yang harus dilewati sebelum kita benar-benar firm, benar-benar yakin bahwa hal ini bisa dilaporkan. Sebelum kita membahas lebih jauh, membedah pasal-pasal tersebut. Sebenarnya perselingkuhan itu apa sih? Secara bahasa hukumnya, perselingkuhan, perzinahan, bahkan asusila itu seperti apa? Menarik Mas Oki. Sebelum kita masuk ke ranah hukum, ada baiknya kita pahami dulu kosakatanya. Ya, betul. Perzinahan di mata hukum itu satu orang, di mata hukum nih Mas Oki ya, satu orang melihat adanya pria dan wanita, mohon maaf, kelamin laki-laki ini masuk dalam kelamin perempuan, disaksikan oleh satu orang atau lebih. Ada orang menyaksikan. Dasarnya atau itu ditemukan, ya. Atau ditemukan kah, disangkakan, tapi harus melihat langsung. Oke, artinya ada orang yang menyaksikan atau menemukan. Oke, lanjut. Walaupun terkadang ditemukannya itu dengan cara yang tidak bertentangan pula dengan undang-undang. Oke. Seperti kita lihat, saya rasa kalau untuk kasus perzinahan tersebut lebih banyak sanksi sosialnya. Digerebek di rumah, Ya, dengan bawa kekuatan yang menurut saya tidak dapat disangkakan langsung mereka berzina. Karena bagaimanapun juga, saya rasa dari 1 sampai 10, hanya 1 mungkin dapat dibuktikan. Karena seperti ini, Mas. Kita lihat tayangan sebelumnya. Oke, ada satu laki-laki sama satu perempuan di dalam kamar. Yeah. Kita orang pidana pasti bilang, oh ini mens rea-nya nih. Apa itu mens rea? Niat buruk, baru ada niat buruk. Di hukum Okay. kita bilang itu mens rea. Akan melakukan. Tapi akan melakukankah? Apa akan berdiskusikah? Atau baru dia membangun rasakah? Karena kan perzinahan. Ya kita harus lihat konteks zinahnya. Oke, tadi saya menarik Mas Oki bilang perselingkuhan. Oke.
Selingkuh itu kan sebenarnya dalam kosakata bahasa ini kan seleweng. Selewengan. Seleweng ini apa sih sebenarnya? Nah, agak melebar kita membahas karena kalau misalnya nih kita beragama muslim, misalnya mohon maaf kepada seluruh pakar agama, tapi menurut saya ini saya melihat secara normatif di mata hukum. Karena saya, di agama saya, membolehkan saya untuk berpoligami. Apabila saya dapat membimbing diri saya untuk adil kepada para istri saya nantinya, sebagai contoh. Nah, sementara kalau saya berhubungan misalnya, saya belum berhubungan nih, contoh teman kantor atau segala macam. Pada saat ini kan lagi hits banget nih, pelakor, ya kan? Yeah. Langsung dituduh, selingkuh segala macam, langsung dijudge, diserang secara media segala macam. Betul. Justru istri kita yang bermasalah, bukan dia yang bermasalah. Kan pembuktian itu tidak mudah gitu loh. Ya, karena tadi konteks perzinahan itu adalah secara fisik ditemukan, dilihat dan sudah terjadi atau Sudah ada sedang hubungan badan. terjadi. Oke. Banyak orang bilang kembali lagi ke perzinahan, wah kita cari nih kotong sampah segala macam, apakah ada alat kontrasepsi atau ada hal lainnya? Kalau ada. Kalau tidak ada. Kalaupun ada, nauzubillah min dzalik nih Mas Oki. Kalau misalnya itu orang berkelit, sebelumnya nggak ada nih. Lama stepnya lagi. Ada pembuktian secara forensik lah. Dibawalah ke kantor, dibawalah visum dulu. Betul. Secara sperma. Saya rasa itu wasting time menurut saya. Karena bagaimanapun juga dari kita bahas lagi kosakata perkawinan itu apa. Dua manusia yang bersatu menjadi satu. Mengikat janji gitu loh. Sementara saya rasa pada saat ini saya tidak tahu bagaimana pola pikir yang sedang ini banyak dipergunakan dengan dilabrak di jalan. Terus tiba-tiba orang lain pun ikut gitu loh. Karena norma sosial lebih bergerak dibanding dengan kekuatan hukum yang kita punya di negara ini. ini. Menarik. Karena kadang-kadang yang dikedepankan orang adalah konteks emosional, sehingga akhirnya yang terjadi adalah yang dikedepankan tadi bahasa-bahasa sosial lebih didepankan ketimbang bahasa hukum gitu kan ya. Banyak yang melakukan secara emosional tadi termasuk yang kita lihat sama-sama, kemudian juga dengan baik verbal maupun dengan fisik, yang ujung-ujungnya menurut beberapa orang pasal-pasal perzinahan menjadi tidak laku di sini, tidak bisa dikenakan. Nah, konteks secara gramatikal, secara bahasa perzinahan dan perselingkuhan tadi sudah jelas beda. Lalu bagaimana dengan konteks asusila yang sering dikaitkan dengan dua kalimat tadi itu? Baik, ini saya kutip dari Prof. Umar Seno Aji. Mohon maaf koreksi kalau saya salah. Seingat saya ini dasar sih kita belajar ilmu hukum dulu. Asusila itu apa sih? Pikiran kotor kan? Ya. Ada niat untuk cabul nih pada perempuan. Contoh misalnya memegang payudara atau hal lainnya. Itu kan satu hal yang menurut saya dan menurut Prof. Umar Seno Aji pun itu sedikit ada membuat perlakuan tidak menyenangkan. Merendahkan martabatnya. Tidak dihargai, makanya sekarang ada emansipasi wanita. Kembali lagi kita bahas, berarti perzinahan, perselingkuhan, sama asusila hal yang berbeda dong. Sama, saya tidak mau menyebutkan cuman kasus yang hits zaman dulu. Dilakukan mau sama mau, bukan pasangan suami istri. Namun ada pihak lain yang mengambil keuntungan untuk menjatuhkan harga diri laki-laki tersebut dengan menyebarkan video tersebut. Itu asusila. Ada undang-undangnya memang. Tapi kalau bicara tadi konteks asusila, dalam perspektif sebelah pihak mungkin jatuhnya adalah sexual harassment, gitu ya. Tapi kalau dilakukan satu sama lain suka, satu sama lain, apakah itu masuk ke dalam tetap konteks asusila? Saya tidak mau untuk men-challenge putusan hakim yang sudah inkrah waktu itu. Namun dari kosakata pasal saya dengan sengaja saya kutip sedikit, mempertontonkan hal yang tidak patut untuk ditunjukkan di muka umum. Mungkin pemahaman saya walaupun against their will, di luar kemauan mereka gitu. Iya. Contoh simple thing deh, Mas Eko. Kalau kita ke luar negeri itu kan ada pantai yang untuk nude. Betul. Di sini kan tidak menerima. Sebenarnya kalau kita ke Bali tempat lain kayak gitu bisa kita laporin dong sebenarnya. Mempertontonkan misalnya dia sambitin segala macam itu kan against our culture gitu loh. Tapi kan itu nggak mungkin juga kadang-kadang gini. Hal sepele kita laporin, apa-apa kita laporin gitu. Karena patut saya tegaskan, saya praktisi juga tidak semudah itu kita untuk membuat laporan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut saya mental orang Indonesia itu untuk berhadapan dengan kepolisian tuh belum punya mental yang cukup. Padahal sebenarnya kantor polisi itu bisa konseling, unit PPA bisa. Betul. Kita bisa ngobrol, nanya arahan. Sebelum kita melakukan sesuatu. Sebelum kita buat laporan. Makanya kan di SPKT kita ngobrol dulu, konsultasi, baru naik minta rekomendasi reskrim atau piket yang
hadir waktu Nah, itu. kembali ke konteks tadi, berarti boleh nggak saya tarik garis merah bahwa antara perselingkuhan, perzinahan dan asusila ini yang mestinya harus dilihat adalah konteks kontak fisik dulu atau gimana? Kalau Artinya biar kita secara objektif bisa menerapkan pasal-pasal mana yang bisa kita butuhkan terkait hal itu. kita bahas according to the law. By law, memang harus ada kontak fisik, dibuktikan. Walaupun pembuktiannya seperti saya bilang tadi suka salah sebenarnya. Oke. Namun kalau kita lihat juga itu kan harus ada kontak fisik. Kita bahas lagi selingkuh. Selingkuh ini kan hal yang berbeda. Dia menyeleweng, ingkar terhadap buku nikah atau sertifikat yang sudah menyatukan mereka. Iya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita baru jalan aja, kalau misalnya pasangan kita punya negative minded aja sedikit, langsung arahnya ke perselingkuhan. Pak yang mana notabene akan mengarah ke perzinahan. Iya. So saya rasa dua dugaan tindak pidana tersebut memang punya mata rantai yang sama. Walaupun belum terbukti, namun notabene sudah mengarah ke sana. Tapi dugaan aja bisa kita jadikan sebagai asumsi dasar. Selama belum ada putusan hukum, semua dugaan. Kalau kita bilang, wah lu nipu gue. Wah lu tadi selingkuh sama bini gue apa segala macam. Itu dia yang saya laporin. 317 laporan palsu. Dengan dia buat statement debat lain, saya buat laporan. Malah bisa jadi kembali saya buruk against. buat kita, backfire ya. Backfire. Makanya kalau saya berpikir bahwa sebagai seorang akademisi juga, apa ya maksudnya, ini negara sebenarnya saya rasa punya peran penting nih. Entah pemberdayaan wanita, dinas sosial atau apa gitu loh. Coba deh kasih education gitu loh. Jangan kita di pasar lihat orang, wah ngebut laki gue, nimbrung segala macam. Itu lack of knowledge what the same gitu maksud saya. Malah ujung-ujungnya kalau terjadi kekerasan fisik malah berbalik ke kita yang Iya, yang itu kalau dilaporin balik-balik 170 loh pengeroyokan rame-rame. 351. Oke. Ini menarik Mas Rid, karena tadi ada banyak hal yang belum clear yang harus kita bahas lagi. Termasuk konteks bahwa bagaimana seseorang bisa dibuktikan melakukan perzinahan, perselingkuhan, dan melakukan tindak asusila terkait dua hal tadi. Kita segera bahas ya. Dan pemirsa, kami akan segera membahas lebih dalam lagi, menelisik lebih jauh lagi tentang apa konteks isu perzinahan, perselingkuhan, dan asusila yang diatur dalam hukum positif di negara kita. Telisik hukum segera kembali.